Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih yang telah memilih untuk menelusuri jalan yang lebih dalam, jalan menuju kebenaran yang tidak terucapkan, menuju pemahaman yang melampaui batasan pikiran dan persepsi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendukung channel ini. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan mungkin terjadi. Setiap komentar, like, dan subscribe dari kalian adalah energi positif yang memberi dorongan bagi kami untuk terus berbagi. Di dunia yang seringkali dibayang-bayangi ilusi dan kebingungan, ada segelintir jiwa yang terpilih untuk mencari lebih jauh, untuk menggali esensi kehidupan yang lebih dalam, lebih hakiki. Mungkin kamu adalah salah satu dari mereka. Jika kamu merasa terpanggil untuk mencari kebenaran yang tersembunyi di balik segala bentuk kehidupan ini, kamu berada di tempat yang tepat. Di sini, kita akan mengupas bersama-sama tentang dunia sebagai tirai maya, tentang cinta sebagai energi semesta, dan tentang bagaimana kita bisa melampaui ego yang membatasi kita. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kamu untuk menonton sampai akhir. Setiap detik yang kamu habiskan di sini bisa membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita yang sejati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi perjalanan spiritual ini bersama-sama. Terima kasih sudah mendukung. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bersama-sama kebenaran yang tak terucapkan di balik ilusi dunia. Pernahkah kamu merasa bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dari langit yang biru hingga orang-orang yang kita temui, terasa begitu nyata? Kita merasa yakin bahwa dunia ini memang seperti yang kita lihat dan rasakan. Namun apakah kamu tahu bahwa dalam banyak ajaran spiritual, dunia ini sebenarnya disebut sebagai maya, yang berarti ilusi? Dunia yang kita anggap nyata ini sejatinya hanyalah bayangan yang tercipta melalui persepsi pikiran kita yang terbatas. Konsep maya ini sudah lama dikenal dalam tradisi spiritual, terutama dalam filsafat Hindu dan Buddha, yang mengajarkan bahwa apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan dengan indera kita hanyalah lapisan luar dari kenyataan yang lebih dalam dan lebih sejati. Pikiran kita, dengan segala kecenderungannya, seringkali mengaburkan pandangan kita terhadap dunia yang sesungguhnya. Kita terbiasa menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita sudah ketahui, berdasarkan pengalaman, budaya, dan cara kita dibesarkan. Tapi apakah itu berarti kita melihat dunia dengan cara yang benar? Atau mungkin justru kita terperangkap dalam ilusi yang kita ciptakan sendiri? Coba pikirkan, dunia ini bukanlah sesuatu yang tetap. Ini adalah perpaduan antara pemikiran kita, pengamatan kita, dan reaksi kita terhadap apa yang terjadi di luar. Setiap hal yang kita anggap nyata sesungguhnya merupakan konstruksi mental. Misalnya, kamu melihat sebuah pohon di taman. Pohon itu tampak kokoh, besar, dan hijau. Namun, jika kamu perhatikan lebih dalam, pohon itu bukan hanya sekadar objek fisik. Ia dipengaruhi oleh cara kamu melihatnya, oleh ingatanmu tentang pohon-pohon sebelumnya, dan bahkan oleh perasaan yang muncul saat melihatnya. Apa yang tampak sebagai satu objek utuh itu, sesungguhnya adalah hasil dari interpretasi pikiranmu. Apa yang kita anggap nyata sebenarnya adalah persepsi yang kita bentuk dengan pikiran, indera, dan pengalaman kita. Dalam ajaran spiritual, hal ini diibaratkan seperti melihat dunia melalui kaca berwarna. Kamu melihat warna yang berbeda tergantung pada warna kaca yang ada di depan matamu, tetapi kamu tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Realitas sejati ada di luar kaca itu, tapi kita jarang sekali melepaskannya untuk melihat dunia secara langsung. Kita seringkali terlalu terpaku pada pandangan kita sendiri, seakan-akan dunia hanya ada seperti yang kita lihat dan rasakan. Maya atau ilusi ini sebenarnya bukan untuk dihindari atau disangkal. Dalam tradisi spiritual, maya dilihat sebagai alat atau media untuk belajar dan berkembang. Dunia ini adalah tempat bagi kita untuk mengalami berbagai perasaan, situasi, dan tantangan. Namun ajaran spiritual mengajak kita untuk tidak terjebak dalam ilusi itu, untuk tidak terlalu mengidentifikasi diri dengan apa yang tampak di luar sana. Karena jika kita terlalu terikat pada bentuk-bentuk duniawi, kita akan kehilangan kontak dengan kenyataan
yang lebih mendalam yang ada di dalam diri kita. Pikiran kita seringkali membatasi cara kita memandang dunia. Jika kita terus-menerus terjebak dalam pemikiran negatif atau kekhawatiran, kita akan melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan masalah dan ancaman. Sebaliknya, jika kita melatih diri untuk melihat dengan lebih terbuka dan menerima, kita akan mulai melihat bahwa dunia ini lebih penuh dengan keindahan dan kesempatan daripada yang kita kira. Jadi bagaimana kita bisa melampaui tirai maya ini? Salah satunya adalah dengan melatih kesadaran diri. Dengan menyadari bagaimana pikiran kita bekerja, kita bisa mulai melepaskan persepsi yang sempit dan melihat dunia dengan cara yang lebih jernih, tanpa distorsi. Melalui meditasi, refleksi diri, dan latihan kesadaran, kita dapat mulai menyadari bahwa dunia ini bukanlah sesuatu yang tetap. Semua yang kita lihat, rasakan, dan alami hanyalah bagian dari perjalanan kita untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Dengan melepas keterikatan pada pandangan kita yang terbatas, kita bisa mulai merasakan realitas yang lebih luas dan lebih dalam. Dunia ini adalah cerminan dari pikiran kita, dan dengan memahami pikiran kita, kita bisa mulai melihat dunia seperti apa adanya. Setelah kita mulai memahami bahwa dunia ini adalah ilusi yang tercipta dari persepsi dan pikiran kita, langkah berikutnya adalah menggali kedalaman jiwa. Di dalam diri kita ada suara yang lebih halus, lebih dalam. Sebuah suara yang sering kali terabaikan karena kebisingan pikiran dan kehidupan sehari-hari. Suara ini bukanlah suara fisik, melainkan suara yang datang dari kedalaman jiwa kita. Sebuah kebijaksanaan yang lebih tua dan lebih bijaksana yang hanya dapat ditemukan dalam keheningan sejati. Keheningan seringkali dianggap sebagai ketidakhadiran suara, tetapi dalam tradisi spiritual, keheningan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Keheningan sejati bukan hanya tentang tidak ada suara, keheningan sejati adalah ruang di mana kita dapat mendengarkan suara jiwa kita yang paling dalam. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan ini, kita seringkali terjebak dalam pikiran kita yang berputar-putar. Kita begitu sibuk dengan segala hal di luar kita, pekerjaan, hubungan, media sosial, hingga kita lupa untuk mendengarkan suara batin kita. Padahal di dalam diri kita ada kebijaksanaan yang jauh lebih dalam daripada apa yang bisa kita temukan dari dunia luar. Dalam meditasi, kita seringkali diminta untuk duduk diam, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan pikiran kita tenang. Ini bukan hanya untuk menenangkan tubuh atau pikiran, tetapi untuk memberi ruang bagi suara jiwa kita untuk berbicara. Ketika kita berhenti sejenak, ketika kita melepaskan semua yang mengganggu, kita mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah kebijaksanaan yang datang dari inti jiwa kita. Sebuah pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Keheningan memberikan kita kesempatan untuk merasakan dan mendengar suara itu. Dalam keheningan, kita bukan hanya mendengarkan tanpa kata, tetapi kita juga merasakan kebenaran yang tak terkatakan. Ini adalah suara yang mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya, mengajarkan kita tentang cinta tanpa syarat, tentang kedamaian sejati, dan tentang keterhubungan dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ini adalah kebijaksanaan yang datang dari dalam diri kita, yang hanya bisa kita sentuh dalam keheningan. Kebijaksanaan jiwa ini bukan sesuatu yang datang dengan cara yang dramatis atau spektakuler. Ia datang perlahan, dalam momen-momen sederhana ketika kita benar-benar hadir. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita mulai merasakan hubungan kita dengan dunia yang lebih besar, dengan alam semesta yang melampaui batas-batas fisik dan mental kita. Suara jiwa ini mengingatkan kita bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita semua terhubung dalam jaringan kehidupan yang lebih besar. Banyak ajaran spiritual yang mengajarkan kita untuk mencari kebenaran dalam keheningan ini. Dalam kebisingan dunia, kita sering lupa akan esensi sejati kita. Namun, dalam keheningan, kita bisa menemukan kebenaran yang tak terucapkan, kebenaran yang tidak dapat ditangkap oleh pikiran atau kata-kata. Ini adalah kebenaran yang datang dari jiwa kita, yang mengajak kita untuk kembali pada inti diri kita yang sejati. Jadi jika kamu merasa terjebak dalam keramaian dunia, cobalah untuk mencari momen-momen keheningan. Biarkan pikiranmu tenang
dan dengarkan suara jiwa yang berbicara. Dalam keheningan itu kamu akan menemukan kebenaran yang lebih dalam dari apa yang bisa ditemukan di luar sana. Karena di dalam diri kita ada kebijaksanaan yang tak terucapkan, yang hanya bisa ditemukan ketika kita berhenti sejenak dan mendengarkan dengan hati. Perjalanan spiritual seringkali digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan pencarian. Namun jika kita menelusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa perjalanan tersebut bukanlah menuju tempat tertentu, melainkan menuju kembali ke sumber, asal dari segala sesuatu yang ada. Sumber ini sering disebut sebagai energi universal yang menyatu dengan segala hal, yang melampaui waktu, ruang, dan bentuk. Ini adalah energi yang menyatukan kita semua, namun seringkali terlupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Jalan spiritual ini, meskipun tampak seperti pencarian panjang, sebenarnya adalah sebuah siklus yang berulang. Kita tidak benar-benar bergerak keluar untuk menemukan sesuatu yang baru, tetapi lebih ke dalam untuk mengingat kembali siapa kita sebenarnya. Ketika kita mengingat asal kita menyadari bahwa kita sudah berada dalam sumber itu sejak awal. Ini adalah jalan yang tak berujung, karena sumber itu sendiri tidak memiliki akhir atau tujuan yang dapat diukur dengan waktu atau ruang. Dalam pandangan spiritual, kita semua berasal dari satu energi yang sama, dan perjalanan kita adalah untuk kembali ke kesatuan tersebut. Namun perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita sering kali terjebak dalam dunia, materi dan ilusi yang menghalangi kita untuk merasakan kesatuan ini. Sumber itu, meskipun ada di dalam kita, terkadang sulit dijangkau karena kita terlalu terfokus pada dunia luar. Kita disibukkan dengan keinginan, pencapaian, dan segala sesuatu yang bersifat sementara, sehingga kita melupakan hakikat diri kita yang lebih dalam. Banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa untuk kembali ke sumber, kita perlu melepaskan segala bentuk keterikatan dan ilusi yang kita ciptakan. Ini berarti melepaskan keterikatan pada identitas diri, pada status sosial, bahkan pada pemikiran kita yang terbatas. Ketika kita mampu melepaskan semua itu, kita akan mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan energi universal tersebut yang ada di dalam kita dan di sekitar kita. Melalui praktik meditasi, kontemplasi, dan kesadaran diri, kita dapat mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Sumber bukanlah sesuatu yang berada di luar sana untuk ditemukan, tetapi lebih seperti sesuatu yang harus kita ingat. Ia selalu ada, tersembunyi di balik tirai maya yang kita ciptakan. Ketika kita berhenti mencari di luar diri kita mulai merasakan kehadiran sumber dalam setiap detik kehidupan kita. Setiap napas, setiap pikiran, bahkan setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan kembali ke sumber tersebut. Dalam pencarian spiritual ini, kita akan menyadari bahwa tujuan akhir bukanlah sebuah pencapaian atau tujuan tertentu, tetapi justru tentang kebangkitan kesadaran kita akan sumber itu sendiri. Dan perjalanan ini, meskipun tampak tak berujung, pada hakikatnya adalah perjalanan untuk mengingat bahwa kita sudah selalu berada dalam kesatuan dengan sumber. Tidak ada yang perlu dicapai, hanya perlu diingat. Jika perjalanan spiritual adalah jalan menuju kesatuan dengan sumber, maka ada satu hal yang seringkali menghalangi kita untuk sampai ke sana: ego. Ego adalah bagian dari diri kita yang berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan identitas kita di dunia ini. Namun dalam banyak ajaran spiritual, ego dilihat sebagai penghalang terbesar kita dalam mencapai kebenaran yang lebih dalam. Ego bukanlah hal yang jahat, tetapi lebih seperti bayangan yang menutupi cahaya sejati kita. Ego berfungsi sebagai penjaga gerbang yang menghalangi kita untuk melihat dan merasakan kenyataan yang lebih luas. Ia terhubung dengan segala sesuatu yang bersifat sementara, seperti status, pengakuan, dan kepemilikan. Ego seringkali membuat kita terjebak dalam persepsi bahwa kita adalah individu yang terpisah dari orang lain dan dari alam semesta. Ia memberi kita rasa identitas yang kuat,
Tetapi identitas ini seringkali terbentuk dari hal-hal eksternal yang tidak permanen. Ketika kita terlalu mengidentifikasi diri dengan ego, kita akan merasa terpisah, merasa kekurangan, dan merasa takut akan kehilangan apa yang kita anggap milik kita. Namun ego juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ia memberi kita rasa aman dan kontrol, dan tanpa ego, kita mungkin akan kesulitan untuk berfungsi di dunia material. Tetapi masalahnya datang ketika ego mulai menguasai kita. Ketika ego mengambil alih, kita mulai melihat dunia hanya dari perspektif aku dan milikku, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk melihat keseluruhan yang lebih besar. Kita menjadi terasing dari diri sejati kita dan terperangkap dalam ilusi keterpisahan. Melampaui ego bukanlah tentang menghilangkannya sepenuhnya, tetapi lebih tentang memahami peranannya dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari kapan ego mulai mengendalikan kita dan kapan kita dapat membiarkannya tetap berada di tempatnya, tanpa membiarkannya mendikte kehidupan kita. Salah satu cara untuk melampaui ego adalah dengan berlatih kesadaran diri dan mengamati pikiran kita tanpa keterikatan. Ketika kita mampu melihat bahwa banyak dari apa yang kita pikirkan dan rasakan adalah produk dari ego kita, kita bisa mulai melepaskan identitas palsu yang dibangunnya. Meditasi adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk mengamati dan memahami ego. Dalam keheningan, kita bisa mulai merasakan perbedaan antara pikiran yang datang dari ego dan perasaan yang datang dari inti jiwa kita. Ketika kita duduk diam dan menyadari pikiran-pikiran yang muncul, kita bisa melihat bagaimana ego mencoba menarik perhatian kita dengan kekhawatiran, keinginan, atau rasa takut. Tapi jika kita tidak terikat pada pikiran-pikiran itu, kita mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa kita bukanlah pikiran-pikiran itu. Kita lebih dari itu. Melampaui ego juga berarti melepaskan keterikatan pada segala sesuatu yang bersifat duniawi, pengakuan, kekayaan, bahkan hubungan. Kita belajar untuk mencintai tanpa syarat, untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, dan untuk menerima tanpa penilaian. Ketika kita mampu melepaskan ego, kita membuka diri untuk merasakan cahaya kebenaran yang lebih besar, yang lebih luas, yang tidak terbatas pada diri kita saja, tetapi meliputi seluruh alam semesta. Salah satu cara untuk memahami dan melampaui ego adalah dengan melihatnya sebagai bagian dari diri yang perlu dihormati, bukan dilawan. Ego tidak perlu dihancurkan, tetapi dipahami. Ia adalah penjaga gerbang yang menghalangi kita untuk melihat cahaya yang lebih besar, tetapi dengan kesadaran dan pemahaman, kita bisa mulai melewati gerbang itu dan masuk ke dalam dunia yang lebih sejati. Dunia yang tidak terikat oleh peran atau identitas semu, tetapi penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta tanpa syarat. Dalam perjalanan hidup, kita sering kali dihadapkan pada kegelapan, baik itu dalam bentuk penderitaan, kesedihan, atau bahkan kegagalan. Saat kita berada dalam masa-masa yang sulit, rasanya dunia seakan runtuh di sekitar kita. Kita mungkin merasa terasing, kehilangan arah, dan terkadang hampir tidak mampu menemukan jalan keluar dari kegelapan yang kita hadapi. Namun dalam tradisi spiritual yang mendalam, ada sebuah pemahaman yang sangat penting. Di balik setiap kegelapan, tersembunyi cahaya yang membawa kebijaksanaan. Kegelapan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau takutkan. Sebaliknya, dalam banyak ajaran spiritual, kegelapan ini dilihat sebagai bagian dari proses pencerahan. Ketika kita berada dalam penderitaan, kita seringkali merasa terperangkap dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun jika kita mampu duduk dengan penderitaan itu, tanpa melawan atau menghindarinya, kita mulai merasakan pelajaran yang ada di dalamnya. Kegelapan seringkali membuka ruang bagi kita untuk tumbuh, untuk menggali kedalaman diri, dan untuk menghubungkan kita dengan sisi diri kita yang lebih kuat. Cahaya yang bersembunyi dalam kegelapan ini bukanlah cahaya yang terang benderang atau spektakuler. Ia adalah cahaya yang muncul dalam bentuk pemahaman, penerimaan, dan kedamaian batin yang tumbuh ketika kita mampu menerima kenyataan hidup dengan segala suka dan dukanya. Penderitaan adalah guru yang mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan kita pada apa yang bersifat sementara dan mencari kedamaian dalam ketidakpastian.
Sebagai contoh, dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalami kegagalan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau pencapaian pribadi. Di tengah kegagalan itu, kita sering merasa malu atau kecewa. Namun jika kita berhenti sejenak dan merenungkan pengalaman tersebut, kita bisa menemukan pelajaran yang berharga. Kegagalan mengajarkan kita untuk menjadi lebih rendah hati, untuk melihat kelemahan kita, dan untuk memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dalam kegagalan, kita belajar untuk bangkit kembali dan lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Penderitaan juga mengajarkan kita tentang keberanian. Saat kita terjatuh, kita diberi kesempatan untuk bangkit lebih kuat, lebih teguh, dan lebih penuh cinta. Penderitaan mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak hanya tentang kebahagiaan atau kesenangan, tetapi tentang bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh di tengah kesulitan. Bagaimana kita bisa menemukan ketenangan di dalam kekacauan. Pencerahan seringkali datang bukan ketika segala sesuatu berjalan dengan mulus, tetapi ketika kita mampu menerima kegelapan dalam hidup kita dengan hati yang terbuka. Cahaya itu tidak datang dari luar, tetapi muncul dari dalam diri kita, dari kedalaman jiwa kita yang mengenal kedamaian meskipun berada dalam badai. Kegelapan membawa kita pada perjalanan untuk menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi di dalam diri kita. Dan dengan menemukan kebijaksanaan itu, kita dapat melihat hidup dengan cara yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Salah satu paradoks terbesar dalam hidup adalah kenyataan bahwa kita semua tahu bahwa kita akan mati suatu hari nanti, tetapi kita tetap berjuang untuk bertahan hidup dan meraih pencapaian dalam hidup ini. Kita seringkali terfokus pada hal-hal yang bersifat sementara, karier, harta, bahkan hubungan, seolah-olah kita bisa menghindari kenyataan bahwa hidup ini akhirnya akan berakhir. Namun di tengah kefanaan ini, ada sesuatu yang lebih dalam, yang melampaui batasan waktu dan ruang, keabadian yang tersembunyi dalam diri kita. Keabadian ini bukanlah keabadian dalam pengertian fisik, seperti hidup yang tidak pernah mati. Sebaliknya, ini adalah pemahaman bahwa inti sejati kita, jiwa kita, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terikat oleh waktu atau ruang. Keabadian ini mengacu pada sifat hakiki kita yang tidak berubah meskipun tubuh kita akan menua dan akhirnya mati. Keabadian ini adalah bagian dari energi universal yang terus ada, terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta. Dalam ajaran spiritual ada pemahaman bahwa kita bukan hanya tubuh fisik yang terlahir dan kemudian mati. Kita adalah jiwa yang abadi, yang mengalami berbagai kehidupan dalam tubuh fisik ini, tetapi yang pada dasarnya tidak terpengaruh oleh perubahan duniawi. Kehidupan dan kematian adalah bagian dari siklus alam semesta yang lebih besar, dan kita sebagai jiwa memiliki eksistensi yang melampaui keduanya. Kita seringkali terjebak dalam persepsi bahwa hidup adalah sesuatu yang harus dipertahankan dan dikuasai. Kita mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit. Kita berusaha menangguhkan kematian seolah-olah kita bisa menghindarinya. Namun jika kita dapat menyadari bahwa di dalam diri kita ada inti yang tidak pernah berubah, kita bisa mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih mendalam. Kita bisa menerima kefanaan ini dengan hati yang lebih lapang, mengetahui bahwa tubuh kita mungkin akan mati, tetapi jiwa kita akan terus ada dalam bentuk yang tidak terhingga. Keabadian ini bukan berarti bahwa kita bisa menghindari kematian atau bahwa kehidupan tidak penting. Sebaliknya, ini mengingatkan kita untuk menghargai setiap momen dalam hidup, untuk melihat setiap pengalaman, baik itu suka atau duka, sebagai bagian dari perjalanan jiwa kita yang lebih besar. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah bagian dari siklus yang lebih besar, kita mulai melihat dunia ini dengan rasa syukur yang mendalam, mengetahui bahwa setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk menghubungkan diri dengan keabadian dalam diri kita. Keabadian dalam kefanaan mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk tidak terjebak dalam keinginan yang bersifat sementara, dan untuk lebih menghargai nilai-nilai yang abadi, cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan. Ketika kita dapat hidup dalam kesadaran akan keabadian kita yang lebih dalam, kita dapat merasakan kedamaian yang datang dengan mengetahui bahwa
kita adalah bagian dari alam semesta yang tak terhingga. Dan meskipun tubuh kita akan kembali ke tanah, jiwa kita tetap abadi, terus bertransformasi dalam perjalanan yang tak berujung. Keabadian ini bukanlah sesuatu yang harus kita capai atau raih, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk diingat dan diterima. Di tengah kefanaan hidup, kita diundang untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita, untuk menyadari bahwa di dalam kita ada keabadian yang melampaui segala keterbatasan fisik. Dan dengan kesadaran ini, kita dapat menjalani hidup dengan hati yang lebih terbuka, lebih penuh cinta, dan lebih terhubung dengan alam semesta yang abadi. Kehidupan sehari-hari seringkali kita anggap sebagai rutinitas yang biasa, penuh dengan aktivitas yang tampaknya tidak berhubungan dengan pencarian spiritual kita. Kita bangun, bekerja, berinteraksi dengan orang lain, dan berusaha memenuhi kebutuhan materi kita. Namun jika kita melihat lebih dalam, setiap peristiwa dalam hidup kita, baik itu yang besar maupun yang kecil, merupakan cermin dari kesadaran jiwa kita yang lebih dalam. Setiap pengalaman yang kita alami, baik itu sukacita, kesedihan, atau bahkan tantangan, mengandung pelajaran berharga yang dapat membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang diri sejati kita dan alam semesta. Kehidupan sehari-hari bukanlah sesuatu yang terpisah dari perjalanan spiritual. Sebaliknya, itu adalah guru yang tak kenal lelah, yang terus mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Setiap orang yang kita temui, setiap situasi yang kita hadapi, bahkan setiap emosi yang kita rasakan, dapat menjadi pengingat untuk kembali ke kesadaran yang lebih tinggi. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas, berpikir bahwa kehidupan spiritual hanya dapat ditemukan dalam momen-momen khusus seperti meditasi atau retreat. Namun kenyataannya adalah bahwa kehidupan sehari-hari adalah tempat di mana kita bisa menemukan kebijaksanaan terbesar. Cermin semesta ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami di luar diri kita sebenarnya adalah refleksi dari apa yang ada di dalam kita. Setiap konflik yang kita hadapi dengan orang lain, misalnya, mungkin adalah cerminan dari pertempuran batin yang kita alami dalam diri kita sendiri. Ketika kita merasa marah atau frustrasi terhadap seseorang, kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya ada dalam diriku yang membuatku merasa seperti ini? Dengan pertanyaan ini, kita mulai melihat bagaimana dunia luar hanyalah pantulan dari keadaan batin kita. Begitu kita menyadari bahwa dunia ini adalah cermin dari kesadaran kita, kita bisa mulai melihatnya dengan cara yang lebih penuh kasih dan bijaksana. Tidak ada lagi peristiwa kebetulan atau kejadian yang tidak penting. Setiap pertemuan, setiap interaksi, setiap perasaan yang muncul memiliki tujuan untuk mengajarkan kita sesuatu. Dunia ini menjadi ruang yang penuh dengan potensi untuk tumbuh dan berkembang jika kita memilih untuk melihatnya melalui lensa kesadaran yang lebih tinggi. Dengan memahami kehidupan sebagai cermin, kita juga belajar untuk menerima dan mengintegrasi berbagai pengalaman hidup. Kadang kita merasa terguncang oleh peristiwa buruk atau mengecewakan. Namun jika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, kita bisa mulai mengubah perspektif kita. Setiap kesulitan dalam hidup adalah pelajaran untuk melampaui keterbatasan kita, untuk memeluk bagian-bagian diri kita yang tersembunyi, dan untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian atau penghindaran rasa sakit, tetapi tentang kesadaran yang terus berkembang. Penting untuk diingat bahwa cermin ini juga mengajarkan kita untuk menerima diri kita dengan segala kelemahan dan kekurangan. Kita semua adalah manusia yang sedang belajar dan tidak ada yang sempurna. Namun dengan melihat kehidupan sebagai guru, kita bisa melihat setiap aspek dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap, sebagai bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Jadi setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Kita tidak perlu mencari kebijaksanaan di luar sana, karena kebijaksanaan itu ada di dalam setiap detik kehidupan kita. Dengan membuka mata batin kita
kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah cermin dari kesadaran yang lebih tinggi. Dan dari cermin itu kita bisa terus belajar, tumbuh, dan berkembang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia ini. Dalam pencarian spiritual, kita seringkali berbicara tentang rasa keterhubungan, tentang bagaimana kita semua terhubung dengan alam semesta. Tetapi sejauh mana kita benar-benar merasakannya? Kita mungkin bisa memahami secara intelektual bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung, tetapi bagaimana kita benar-benar mengalami keterhubungan tersebut dalam diri kita? Pencapaian ini dikenal dalam banyak tradisi spiritual sebagai pengalaman non-dualitas atau pengalaman kesatuan dengan yang tak berbatas. Dalam pengalaman non-dualitas, kita menyadari bahwa tidak ada perbedaan sejati antara diri kita dan dunia di sekitar kita. Kita adalah bagian dari seluruh alam semesta dan seluruh alam semesta adalah bagian dari kita. Ini bukan sekadar pemahaman intelektual atau filosofi. Ini adalah pengalaman langsung yang melampaui kata-kata dan konsep. Non-dualitas mengajarkan kita bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, melainkan bagian dari kesatuan yang lebih besar. Kita seringkali melihat dunia sebagai tempat di mana kita, sebagai individu, harus berjuang untuk bertahan hidup, untuk mencapai tujuan kita, dan untuk melindungi diri kita dari ancaman luar. Namun pengalaman non-dualitas membawa kita pada pemahaman yang sangat berbeda, bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Setiap pohon, setiap sungai, setiap hewan, bahkan setiap orang adalah bagian dari kesatuan yang tak terpisahkan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, kita mulai merasakan kedamaian yang mendalam. Kita tidak lagi merasa terisolasi atau terpisah dari dunia ini. Sebaliknya, kita merasa terhubung dengan segala sesuatu, dengan setiap orang yang kita temui, dengan setiap napas yang kita ambil, dengan setiap perubahan yang terjadi di dunia ini. Kita menjadi satu dengan alam semesta. Menyatu dengan yang tak berbatas bukanlah pengalaman yang bisa dipaksakan. Ini datang dengan kesadaran yang mendalam, dengan melepaskan identitas kita yang terpisah, dan menerima kenyataan bahwa kita adalah kesatuan yang tak terbatas. Dalam pengalaman ini, kita menyadari bahwa segala hal, baik yang tampak nyata maupun yang tampak maya, adalah manifestasi dari satu sumber yang sama. Kita dan dunia ini tidak terpisah, melainkan dua sisi dari koin yang sama. Pengalaman non-dualitas membawa kita pada kedamaian yang mendalam. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari dunia ini, kita bisa merasakan rasa cinta yang tak terbatas, rasa syukur yang mendalam, dan kedamaian yang melampaui segala perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak lagi merasa takut akan kehilangan, karena kita menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dari apapun. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu kehidupan atau kematian, hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, bagian dari manifestasi yang tak terbatas dari kesadaran universal. Dalam pengalaman ini, kita juga mulai melepaskan keterikatan kita pada bentuk-bentuk duniawi. Kita menyadari bahwa kita bukanlah tubuh ini, bukan pula pikiran kita. Kita adalah kesadaran yang lebih besar, yang melampaui segala bentuk dan konsep. Dan dengan melepaskan keterikatan pada identitas kita yang semu, kita menemukan kebebasan yang sejati, kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, bebas dari batasan-batasan ego dan pemikiran yang terbatas. Kesatuan dengan yang tak berbatas adalah puncak dari pencarian spiritual. Ini adalah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, karena ia melampaui semua konsep dan pemahaman. Namun, ketika kita mengalaminya, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terpisahkan, dan bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya, yaitu kesatuan dengan alam semesta yang tak terbatas. Cinta seringkali kita pahami sebagai perasaan atau emosi yang muncul antara dua individu. Sesuatu yang bisa kita rasakan dan ungkapkan.
Namun, dalam perspektif spiritual yang lebih mendalam, cinta lebih dari sekadar emosi atau perasaan. Cinta adalah energi kosmis, inti dari segala sesuatu, dan kekuatan yang menggerakkan seluruh alam semesta. Cinta bukan hanya suatu perasaan yang datang dan pergi sesuai dengan kondisi hati kita, melainkan suatu kekuatan yang lebih besar, yang melampaui batasan-batasan pribadi kita. Dalam banyak tradisi spiritual, cinta dipandang sebagai energi yang menghubungkan segala sesuatu. Ia adalah medan yang mengikat kita dengan orang lain, dengan alam, dengan seluruh ciptaan. Di balik setiap tindakan kebaikan, kasih sayang, dan empati, ada kekuatan cinta yang bekerja, yang melintasi batasan-batasan waktu, ruang, dan bentuk. Cinta adalah energi yang menyatukan, yang mengalir tanpa henti melalui semua makhluk hidup dan benda-benda di alam semesta. Cinta ini bukanlah bentuk kasih sayang atau ketertarikan pribadi yang terbatas. Ia adalah energi yang ada di seluruh jagat raya, yang menggerakkan alam semesta dari tingkat subatomik hingga galaksi yang jauh. Dalam filosofi spiritual, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati, adalah manifestasi dari energi cinta ini. Cinta menghubungkan kita dengan segala yang ada, karena di dalamnya terkandung kesatuan yang tak terpisahkan. Menganggap cinta hanya sebagai perasaan antara dua individu, berarti membatasi pemahaman kita tentang cinta itu sendiri. Cinta adalah bahasa jiwa, bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi meresap dalam setiap tindakan, dalam setiap getaran energi yang kita kirimkan ke dunia. Setiap tindakan penuh kasih adalah ekspresi dari cinta ini, dan setiap detik yang kita habiskan untuk merasakan dan memberikan kasih sayang adalah kontribusi terhadap harmoni kosmik yang lebih besar. Cinta juga mengajarkan kita untuk melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai kesatuan yang saling terkait, di mana setiap makhluk memiliki nilai dan tujuan yang lebih besar dalam jaringan kehidupan yang tak terputuskan. Ketika kita menyadari bahwa cinta adalah energi semesta, kita mulai mengubah cara kita berhubungan dengan dunia dan sesama. Cinta bukan lagi sesuatu yang kita harapkan untuk diterima, tetapi sesuatu yang kita bagi tanpa pamrih. Kita mulai merasakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, dan bahkan setiap pikiran yang kita pikirkan adalah ekspresi dari energi cinta yang mengalir di dalam diri kita. Namun cinta yang sejati bukanlah cinta yang penuh dengan harapan atau ego yang ingin menerima sesuatu kembali. Sebaliknya, cinta yang sejati adalah cinta yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah cinta yang tanpa syarat, yang hanya ingin melihat kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk, tanpa membedakan siapa mereka atau apa yang telah mereka lakukan untuk kita. Inilah cinta dalam bentuknya yang murni, energi kosmis yang mengalir tanpa henti, menghubungkan segala sesuatu dalam keharmonisan yang tak terputuskan. Dengan memahami cinta sebagai energi semesta, kita juga memahami bahwa kita adalah bagian dari aliran cinta ini. Kita adalah saluran untuk energi cinta yang lebih besar, yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Ketika kita hidup dalam kesadaran akan cinta ini, kita mulai merasakan bahwa hidup ini bukanlah tentang mencapai tujuan pribadi atau mencari kebahagiaan diri sendiri, tetapi tentang menjadi bagian dari aliran cinta yang lebih besar, mengalir bersama alam semesta, berbagi kasih dengan semua yang kita temui, dan menjadi penerus energi ini di dunia. Di dunia ini kita seringkali mencari kebenaran dalam kata-kata, dalam penjelasan, dalam pemikiran yang terstruktur. Kita berharap bahwa kebenaran bisa ditemukan dalam argumen, dalam diskusi, atau bahkan dalam teks-teks suci yang telah ditulis oleh para guru spiritual. Namun, kebenaran yang sejati tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata-kata sendiri terbatas. Kebenaran yang sejati hanya bisa dialami dalam kediaman batin, dalam keheningan yang mendalam, di luar semua konsep dan label yang kita tempelkan pada dunia ini. Dalam banyak tradisi spiritual, kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang melampaui pikiran dan bahasa. Ia bukanlah sesuatu yang bisa kita jelaskan atau buktikan secara rasional, tetapi sesuatu yang harus kita alami secara langsung. Kebenaran itu ada dalam setiap momen yang kita alami, dalam setiap napas,
dalam setiap detik kesadaran yang kita hadapi dengan hati terbuka dan tanpa prasangka. Ketika kita berhenti mencari di luar diri kita, ketika kita melampaui semua kata dan konsep, kita mulai merasakan kebenaran yang diam, yang ada dalam kedamaian batin kita. Kebenaran ini tidak terikat oleh waktu, ruang, atau bentuk. Ia melampaui dualitas, melampaui pemahaman kita yang terbatas tentang dunia ini. Dalam kediaman batin, kita bisa merasakannya sebagai getaran, sebagai kesadaran yang melampaui segala pemikiran dan emosi. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita membuka diri kita pada kebenaran yang tak terucapkan, kebenaran yang hanya bisa dirasakan, bukan dipahami oleh pikiran. Kebenaran yang diam ini mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan kita pada kata-kata, pada konsep, dan pada segala bentuk pemikiran yang mencoba untuk mendefinisikan dunia ini. Dunia yang kita kenal melalui pikiran kita hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan yang lebih besar. Ketika kita berhenti berpikir dan merasakannya dengan hati yang penuh, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Kita adalah kesadaran yang melampaui semua pemikiran, dan dalam kesadaran itu, kita menemukan kedamaian yang sempurna. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebenaran ini, karena kata-kata selalu terbatas. Tetapi pengalaman langsung tentang kebenaran ini membawa kita pada kebijaksanaan yang lebih dalam. Kebijaksanaan yang datang dari batin yang tenang dan terbuka. Dalam keheningan kita menemukan kedamaian yang melampaui segala perubahan. Kita menyentuh inti dari eksistensi kita yang sejati, dan kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kebenaran yang tak terbatas, yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata. Kebenaran yang diam ini bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit dijangkau. Ia ada dalam setiap momen, dalam setiap napas, dalam setiap detik kita hadir di dunia ini. Ketika kita berhenti mencari dan mulai menerima keheningan, kita mulai merasakan kebenaran yang tak terucapkan. Dan dalam pengalaman itu, kita menemukan bahwa segala sesuatu sudah utuh, sudah sempurna, dan kita hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju pemahaman tentang diri kita yang sejati. Perjalanan kita dalam mencari kebenaran dan pemahaman tentang dunia ini, meskipun panjang dan penuh liku, sejatinya adalah perjalanan kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita telah menjelajahi ilusi yang membentuk dunia yang kita lihat, memahami bahwa segala sesuatu yang tampak di luar adalah pantulan dari pikiran dan persepsi kita. Kita telah memandang ego sebagai bayangan yang membatasi kita, dan merasakan kedalaman kasih yang menghubungkan kita dengan seluruh alam semesta. Kita telah belajar bahwa kebenaran yang kita cari bukanlah sesuatu yang terpisah dari diri kita, tetapi sesuatu yang ada dalam setiap momen kehidupan kita. Tak terucapkan, namun terasa dalam keheningan yang mendalam. Ketika kita melangkah jauh ke dalam pencarian spiritual ini, kita mulai menyadari bahwa perjalanan sejati tidak terletak pada tujuan akhir, melainkan pada kesadaran yang semakin dalam tentang keberadaan kita, yang tak terpisahkan dari seluruh jagat raya. Kita bukanlah individu yang terisolasi, tetapi bagian dari aliran energi yang mengalir tanpa henti, yang menghubungkan kita dengan setiap makhluk dan setiap elemen di alam semesta ini. Kita adalah kesadaran yang tak terbatas, yang melampaui segala bentuk, yang terus berkembang menuju pemahaman yang lebih besar tentang siapa kita sebenarnya. Namun walaupun kita telah mencapai pemahaman ini, kita juga menyadari bahwa kata-kata hanyalah bayangan dari pengalaman sejati. Kebenaran yang tak terucapkan, yang melampaui pikiran dan bahasa, adalah yang paling nyata dari semua pemahaman. Ia ada di dalam setiap hembusan napas, dalam setiap detik ketenangan batin kita, yang tak bisa diceritakan, hanya bisa dialami. Ketika kita berhenti mencari di luar dan mulai merasakan kedamaian di dalam diri kita, kita memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tak pernah benar-benar berakhir. Seperti air yang mengalir, kita terus bergerak, terus berkembang, terus menyatu dengan aliran kehidupan yang lebih besar. Kita menemukan bahwa hidup ini bukan tentang mencapai sesuatu yang lebih tinggi, tetapi tentang menerima keberadaan kita dalam bentuk yang paling murni, kesadaran yang hidup dan mengalir di dalam segala sesuatu. Dan dalam keheningan itu,
kita menyentuh keabadian. Keabadian yang tidak terikat oleh waktu, yang tidak terpengaruh oleh perubahan, dan yang selalu hadir di dalam kita. Keabadian yang bukan berupa bentuk atau entitas, tetapi sebagai kesadaran yang tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Disinilah kebenaran yang sesungguhnya terungkap, dalam keheningan yang membawa kita kembali pada asal-usul kita, pada energi semesta yang tak terhingga. Ketika perjalanan ini berakhir, kita akan menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar pergi kemanapun. Kita hanya kembali ke rumah kita yang sejati, rumah yang selalu ada di dalam kita. Tempat di mana kedamaian, cinta, dan kebenaran bersatu dalam kesatuan yang tak terbatas. Kita adalah yang kita cari, dan disitulah kedamaian sejati berada. Dalam keheningan yang melampaui kata-kata, dalam kedalaman jiwa yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Semoga perjalanan ini memberikan kebijaksanaan yang mendalam dan membuka pintu bagi kita untuk terus mengenal diri kita yang sejati, sebuah perjalanan tanpa akhir, yang terus berkembang menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya menjadi satu dengan alam semesta yang tak terbatas. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari yang tak terucapkan, yang tak terbatas, dan yang tak pernah bisa dilupakan. Kebenaran yang diam, yang selalu ada di dalam kita.